Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Farid Harito. Saya dari kelompok 3 Ciledug. Kelompok 3 Ciledug ini menjelaskan pertama-tama untuk supply chain management atau disingkat dengan SCM. Berikut ada gambaran dari supply chain, yaitu pertama kali dari pabrik, kemudian diproduksi oleh pabrik, kemudian dikirim melalui logistik, kemudian masuk ke toko, sehingga dari toko bisa dibeli atau diterima oleh konsumen secara langsung. Kemudian ini penjelasan dari supply chain. Supply chain sebuah rangkaian atau jaringan perusahaan-perusahaan yang bekerja sama secara bersama-sama untuk membuat dan menyalurkan produk atau jasa kepada konsumen akhir. Jadi penjelasannya adalah sebuah perusahaan, mulai dari perusahaan pabrik yang memproduksi, kemudian ada perusahaan logistik, mungkin ada perusahaan tersendiri. Dari pabrik itu ada macam-macam pabriknya, dari bahan mentah, diambil dari misalnya gula, produksi gula dari bahan mentah diambil dari pohonnya secara langsung. Terus ada pabrik yang mengirim ke produksi, bagian pabrik produksi, kemudian dari produksi dikirim lagi. Ada pabrik yang bekerja sama di bagian logistik, kemudian dari logistik dikirim lagi ke toko-toko sampai akhirnya ke konsumen. Kemudian ada penjelasan lagi, rangkaian atau jaringan ini terbentang dari penambangan bahan mentah di bagian hulu sampai retail atau toko bagian hilir. Dijelaskan di awal yang tadi, dari bahan mentah diambil dari kebun, misalnya dari kebun teh, terus sampai dikirim melalui logistik ke toko dan dibeli konsumen. Ada 3 aliran dalam supply chain, yaitu satu aliran material, yaitu aliran yang mengalir dari hulu upstream ke hilir. Downstream contohnya bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik. Kemudian ada aliran informasi bisa terjadi dari hulu atau sebaliknya. Jadi informasi bisa didapat sebaliknya ya, dari mulai supplier ke pabrik atau pabrik dari supplier, saling kerjasama untuk menginformasikan. Kemudian yang poin ketiga ada aliran uang atau dana. Aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu. Aliran dana ini biasanya mau dikirim dari hasil produksi ya, atau dari pengusaha yang mempunyai modal. Kemudian ini contoh gambaran produk yang dikirim melalui logistik. Ini ada uang dan bahan seperti kardus, bahannya barang-barang yang biasa dikirim ke toko-toko, misalnya seperti Indomie. Kemudian ada struktur SC sederhana, kemudian dari mulai hulu sampai ke hilir. Dari hulu pertama kita lihat
ya, dari supplier, manufaktur, distributor, reseller, retail atau retail, kemudian end customer. Itu alirannya, sederhana strukturnya. Kemudian ada aliran fisik. Aliran fisik itu material untuk produk, kemudian atau pengembalian atau retur. Kemudian ada aliran pembayaran. Aliran pembayaran ini bisa melalui uang, invoice atau prinsip. Kemudian ada aliran informasi, kapasitas, jadwal pengiriman, order, data penjualan. Itu informasi yang bisa didapat dari customer, informasi dari customer atau suppliernya. Itu bisa dibolak-balik ya informasi. yang berkaitan dengan aliran material atau produk, baik yang ada dalam satu organisasi maupun antar organisasi. Slide berikutnya menjelaskan tentang definisi dari beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Lambert tahun 1998, yaitu SCM merupakan integrasi atas proses-proses bisnis dari pengguna akhir melalui pemasok awal yang menyediakan produk, jasa, dan informasi yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Definisi yang kedua menurut Sinchi Levy tahun 2002, yaitu SCM adalah suatu kumpulan pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan secara efisien antara pemasok, perusahaan manufaktur, penggudangan, dan toko, sehingga barang diproduksi dan didistribusikan pada kualitas, lokasi, dan waktu yang benar, untuk meminimumkan biaya-biaya pada kondisi yang memuaskan kebutuhan tingkat pelayanan. Slide selanjutnya ini merupakan ilustrasi supply chain sederhana, mulai dari hulu sampai hilir. Pertama, mulai dari supplier, kemudian manufaktur, selanjutnya distribution center, kemudian seller, dan seterusnya retailer, dan yang terakhir sampai ke end customer. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas kelompok membuat video pelajaran e-bisnis. Pertama, saya menjelaskan proses bisnis pada SCM. Terbagi menjadi dua aliran, yaitu aliran informasi dan aliran produksi. Aliran informasi berisikan pemasok, pabrik, pelanggan, dan pengguna pelanggan akhir. Dalam aliran produksi, terdiri atas manajemen hubungan pelanggan, manajemen pelayanan pelanggan, manajemen permintaan, pemenuhan pesanan, manajemen aliran manufaktur, manajemen hubungan pemasok, pengembangan dan komersialisasi produk, dan manajemen pengembalian. Selanjutnya ada aktivitas fisik pada SCM. Yang pertama yaitu pengadaan. Pengadaan yaitu memilih supplier, mengevaluasi kinerja supplier, melakukan pengembalian bahan baku, dan membina dan memelihara hubungan dengan supplier. Yang kedua itu produksi. Produksi adalah eksekusi produksi dan pengendalian kualitas. Ketiga, pendistribusian. Antara lain perencanaan jaringan distribusi, penjadwalan pengiriman, mencari dan memelihara hubungan dengan perusahaan jasa pengiriman.
keempat yaitu penyimpanan, yaitu melakukan riset pasar, merancang produk baru, melibatkan supplier dalam perancangan produk baru. Yang terakhir yaitu inventory control, yaitu perencanaan kapasitas dan perencanaan produksi persediaan. Selanjutnya aktivitas pasar pada SCM. Yang pertama yaitu survei pasar, yaitu riset pasar atau penelitian pemasaran adalah desain, pengumpulan, analisis, dan pelaporan yang sistematis atas data dan segala penemuan yang relevan. Selanjutnya ada perancangan produk, antara lain cara untuk menghasilkan sejumlah barang dari suatu industri. Yang terakhir yaitu layanan purna jual, yaitu pelayanan yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen yang memiliki keluhan atau klaim setelah kegiatan jual beli berakhir. Halo, nama saya Muhammad Yusuf dengan NIM 19200530. Fungsi manajemen SCM. SCM secara fisik mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi dan mengantarkannya ke pemakai akhir. SCM sebagai mediasi pasar, yakni memastikan bahwa apa yang disuplai oleh rantai suplai mencerminkan aspirasi pelanggan atau pemakai akhir tersebut. 7. Prinsip SCM dalam merumuskan keputusan strategis, yaitu segmentasi pelanggan berdasarkan kebutuhannya. Sesuaikan jaringan logistik untuk melayani kebutuhan pelanggan yang berbeda. Dengarkan signal pasar dan jadikan signal tersebut sebagai dasar dalam perencanaan kebutuhan, sehingga bisa menghasilkan ramalan yang konsisten dan alokasi sumber daya yang optimal. Diferensiasi produk pada titik yang lebih dekat dengan konsumen dan percepat konversinya di sepanjang rantai suplai. Kelola sumber-sumber suplai secara strategis untuk mengurangi ongkos kepemilikan dari material maupun jasa. Kembangkan strategi teknologi untuk keseluruhan rantai suplai yang mendukung pengambilan keputusan berhierarki serta berikan gambaran yang jelas dari aliran produk, jasa maupun informasi. Adopsi pengukuran kerja untuk sebuah supply chain secara keseluruhan dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen akhir. Tahapan SCM yaitu 1. Baseline. Masing-masing fungsi bisnis seperti produksi dan pembelian melakukan aktivitas mereka secara sendiri-sendiri dan terpisah dari fungsi bisnis yang lain. 2. Tahap integrasi fungsional. Sekurang-kurangnya ada penghubungan antara fungsi-fungsi yang melakukan aktivitas hampir sama. 3. Tahap integrasi secara internal. Diperlukan pengadaan dan pelaksanaan perencanaan kerangka kerja. 4. Tahap integrasi secara eksternal. Integrasi supply chain yang sebenarnya diperluas dengan supplier dan pelanggan. Strategi utama dan kebijakan SCM. Strategi utama 1. Inovasi, sumber keunggulan, merek dan keunikan teknologi. Dasar bersaing, inovasi produk. Peran utama SCM, kecepatan waktu dan volume ke pasar. 2. Biaya, efisiensi operasi, harga murah, infrastruktur yang efisien dan murah. 3. Pelayanan terbaik sesuai kebutuhan khusus konsumen, efisiensi produk awal, dan fleksibilitas produk akhir. Sistem komunikasi. 4. Mutu, keandalan dan keamanan produk. Produk yang terkenal keandalannya, pengendalian mutu dan keamanan sepanjang SCM. Dalam kenyataannya kita berhadapan dengan sebuah network atau jaringan, bukan sebuah rantai. Di sini ada PNG, di bawahnya ada plastic producer, di bawahnya lagi ada chemical manufacturer, lalu ada packaging company, di bawahnya ada paper manufacturer, dan timber industry. Setelahnya ada chemical manufacturer. Lalu di sebelah PNG ada Walmart TC,
Walmart Store, Customer Wants, deterjen. Electronic fulfillment. Fulfillment adalah pemenuhan pesanan pelanggan. Beberapa kegiatan yang termasuk proses fulfillment adalah: yang pertama ada menerima order dari pelanggan melalui email atau web-based ordering. Yang kedua, mengelola transaksi proses pembayaran. Yang ketiga, manajemen gudang yang meliputi pengendalian persediaan produk dan kegiatan administrasi gudang secara umum. Keempat, ada manajemen transportasi yang berupa rute transportasi termasuk ke dalamnya. Yang kelima, ada komunikasi dengan pelanggan untuk memberikan informasi status pesanan dan dukungan teknis. Terakhir, ada kegiatan reverse logistik yang berupa pengembalian produk ke bagian supply chain akibat pengembalian dari pelanggan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.